Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah di minggu yang spesial ini, di minggu yang istimewa ini, Minggu Palem, di mana kita bersama-sama mau memperingati hari di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 42, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, penyertaan, damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Orang banyak menghamparkan jubah mereka di jalan, dan yang lain memotong ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berseru di depan serta yang mengikutinya berseru-seru dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tertinggi. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini gereja memperingati hari di mana Tuhan Yesus dielu-elukan oleh orang banyak. Dia dipuji dan ditinggikan. Dia adalah raja yang lemah lembut. Dia masuk mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dia tidak mengendarai kuda yang gagah perkasa, tetapi seekor keledai beban yang mudah. Biarlah ini menjadi satu penguat, penyemangat dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang Maha Tinggi, Dia mau merendahkan dirinya untuk bisa turut merasakan kita saat kita berada di dalam keadaan kerendahan. Ketika kita terpuruk, Tuhan ada di situ. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan hadir di situ. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan biarlah kebenaran ini membuat kita bersukacita dan memuji Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur dari Mazmur 100. Kita mau memuji Tuhan dari Mazmur pasal 100. Kita mau meninggikan Dia, Raja Maha Kuasa yang lemah lembut. Dan saya minta Shine untuk bisa memimpin pembacaan Mazmur 100 bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Baik. Saya akan membacakan Mazmur 100 untuk kita semua. Mazmur pujian, bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim, Dialah yang telah menjadikan kita. Kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Dia yang sangat mengasihi kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 218. Karena kasih-Nya padaku, Yesus turun ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran
kuasanya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan beri kepada kami. Kami mau menguduskannya Tuhan. Untuk kami bersyukur kepadamu, mengingat segala kebaikan-Mu atas hidup kami, pemeliharaan-Mu yang ajaib, di tengah-tengah dunia yang tergoncang ke sana, tergoncang ke sini. Kami melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, tetap menopang hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan semua kebaikan dan anugerah yang Engkau sudah berikan dan boleh kami rasakan hingga pada pagi ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mensyukuri segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk merenungkan sebagian kebenaran firman. Firmanlah kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberikan inspirasi kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ya, saya yakin semua kita baik ya, oleh karena berkat Tuhan. Dan pagi ini kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Ya, sudah hampir habis ya Kisah Para Rasul dari saat ini kita membahas Kisah Rasul pasal 24 ya, ayat 1 sampai 27. Ya. Nah, dan kalau kita melihat ke dalam teks kita, di sini kita menemukan bagaimana Paulus ya, dia bersaksi. Ya, dia memberikan kesaksian kepada gubernur yang ditetapkan Roma untuk menjadi gubernur di Israel pada waktu itu, yaitu Felix. Ya, tapi dia juga bersaksi kepada atau di hadapan imam besar Ananias dan juga ya itu orang-orangnya. Jadi kita lihat bagaimana Paulus ya, dia bersaksi kepada para pemimpin dunia ya yang ada di luar dari Yudaisme ya, di luar dari agama Yahudi. Dan topik kita pada pagi ini menjadi saksi Kristus saat menghadapi tuduhan. Ya, Paulus itu menghadapi tuduhan yang sangat keji, ya fitnah yang sangat keji. Dia dianggap menghasut, ya dia dianggap membuat keonaran, ya padahal sebetulnya tidak demikian. Ya, nah tetapi itulah saudara, ya ketika kita menjalankan, ya itu perintah Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, setan itu dia tidak senang, ya, dan dia berusaha untuk mengacaukan hidup kita. Nah, kita akan lihat teks kita. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ya, yang mau disampaikan oleh itu perikop ini, ya, atau yang menjadi gambar besarnya adalah ya bagaimana Paulus ya dia menunjukkan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, jadi Paulus itu dia menunjukkan ya bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Seperti apa hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia sekalipun sedang menghadapi tuduhan. Ya, dia mengalami ketidakadilan. Ya, dan juga penundaan ya, karena pada waktu itu dia ditawan ya, dan itu bukan hanya 1-2 bulan. Ya, tetapi tahunan itu dia ditahan. Ya, dia dipenjara ya oleh itu pemerintah Roma pada waktu itu. Ya, atas hasutan dari orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat ini Paulus ya bahwa dia mengalami
ya tuduhan yang tidak adil. Saya akan bacakan untuk kita. Di sini dikatakan 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias, ya. Jadi dia kan sudah dibawa itu kan oleh komandan pasukannya Lysias, itu dibawa ke Kaisarea, ya, dari Yerusalem dia dibawa ke Kaisarea, dan kita sudah bahas minggu lalu, ya, ada 470 ya itu pasukan itu yang mengawal Paulus, ya, supaya ya dia bisa dibawa dengan selamat sampai di Kaisarea. Dan kita sudah belajar bagaimana Tuhan, ya, dia pun sanggup memakai, ya, orang-orang non-Kristen, ya, bukan pengikut Kristus, ya, untuk menjalankan rencananya, yaitu melindungi hamba-hambanya, ya. Nah, kita lihat di sini, dia sudah di Kaisarea, lalu kemudian dikatakan, ya, setelah dia sampai di Kaisarea itu 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias dan para tua-tua, ya, bersama Tertulus yang adalah seorang juru bicara. Mereka menghadap gubernur untuk menyampaikan dakwaan atas Paulus. Dan setelah Paulus dipanggil, Tertulus mulai mendakwanya dengan berkata, "Yang mulia Felix." Ya, ini dia lagi menjilat ini, ya. Kalau kita lihat ini kalimat-kalimatnya ini kan, ya, dia mau menyampaikan yang baik-baik, ya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Felix. Ya. Yang mulia Felix, oleh karena kepemimpinanmu, hidup kami menjadi tentram. Dan oleh karena kebijaksanaanmu, banyak perbaikan telah dilaksanakan untuk bangsa kami. Ya, jadi dia berusaha untuk ngambil hati dulu itu, ya, hatinya si Felix, ya, supaya kemudian nantinya ketika mereka menuntut supaya, ya, ini Paulus ini dihukum mati, maka Felix akan mengabulkannya. Ayat yang ketiga, dalam segala cara dan di setiap tempat kami menyambutnya dengan segala ucapan syukur. Dan supaya tidak mengganggu engkau lebih lama lagi, aku mohon agar dalam kebaikan hatimu engkau mendengarkan kami sebentar. Ayat yang kelima, orang ini, ya, yaitu Paulus, ya, orang ini, ya, adalah penyakit sampar, ya, Anda bisa bayangkan, ya, ya, betapa tuh itu tuduhan yang keji sekali. Ya, dia dianggap sebagai penyakit sampar. Ya, sampar itu apa? Kusta, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi penyakit yang pada waktu itu belum ada obatnya kan. Makanya biasanya itu diasingkan, ya, orang yang kena penyakit sampar. Ya, orang ini adalah penyakit sampar, ya, kemudian ya, pembuat onar dan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan ia juga seorang pemimpin sekte Nasrani. Ya, kita lihat di sini, ya, ini pertama kali muncul itu istilah sekte Nasrani. Ya, bahasa aslinya itu, ya, itu merujuk kepada itu Nazaret. Ya, jadi satu sekte yang berasal dari Nazaret, kan Yesus itu kan disebut, ya, Yesus orang Nazaret, ya. Nah, jadi dia dianggap sebagai pemimpin sekte Nasrani. Ya, kalau dikatakan sekte berarti aliran sesat kan itu, bidat, ya. Dia juga berusaha mencemarkan bait suci. Ya, sebab itulah kami menangkap dia dan kami hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun Lysias, komandan pasukan itu datang merebutnya dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu memerintahkan agar para pendakwa datang menghadap engkau. Apabila engkau memeriksa dia, engkau sendiri akan memahami segala yang kami tuduhkan kepadanya. Dan orang-orang Yahudi pun mendukung dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkaranya benar demikian. Ya, nah, jadi ini Paulus dia dituduh ini kan, ya, dia disampaikan dakwaan di hadapan Gubernur Felix. Ya, dengan tujuan apa? Supaya dia dihukum mati. Ya, kalau kita ingat peristiwanya itu kan mirip dengan yang dialami oleh Yesus kan. Ya, Tuhan Yesus juga kan dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur pada waktu itu. Ya, dengan tujuan, ya, supaya dia dihukum mati, ya, dan memang akhirnya itu Pilatus dia cuci tangan walaupun dia tidak mendapati kesalahan apapun, ya, pada Kristus, ya, tetapi karena dia takut dengan orang Yahudi,
Akhirnya dia mengabulkan permintaan mereka, tetapi dia cuci tangan. Dia bilang, darahnya tidak tertanggung atasku dan atas, ya, darahnya tidak tertanggung atasku. Tapi kemudian orang Yahudi, mereka mengatakan apa? Biarkan darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ya, itu ngeri itu. Itu bahaya, saudara, kalau kita itu menanggung darah orang yang tidak bersalah. Kita setuju orang yang tidak bersalah dihukum, lalu kemudian darahnya tertanggung atas kita, apalagi kepada anak cucu kita. Ya, itu sesuatu yang sangat serius ya. Jangan sampai kita mengalami yang seperti itu. Ya. Jadi Paulus dia mengalami tuduhan yang tidak adil ya di sini. Nah, kemudian kita lihat ya itu strategi lawan Paulus itu adalah ya. Jadi di sini kita bertemu ada imam besar Ananias, kemudian ada tua-tua bangsa Yahudi dan juga ada juru bicara ya atau pengacara. Ya, juru bicara yaitu Tertulus. Kemudian mereka menggunakan retorika dan sanjungan kepada Felix. Ya puji-puji ya kan. Dengan tujuan apa? Menarik hati. Nah, isi tuduhannya apa? Paulus dianggap pembuat kekacauan, ya, dia bikin onar, kemudian dia adalah pemimpin sekte Nazaret, ya, sekte sesat. Kemudian bahwa dia dituduh menajiskan bait Elohim, ya sinagoga. Ya, dia dituduh sudah menajiskan sinagoga. Nah, saudara, yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa ya kebenaran itu sering diserang dengan manipulasi. Ya dalam dunia kita itu banyak manipulasi. Apa yang kita baca, kita dengar di TV, ya di berita, atau kita baca ya di mass media, itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Jadi banyak ya penggelapan-penggelapan ya di dalam dunia ini saudara ada banyak penggelapan-penggelapan. Dan bisa jadi apalagi kalau Anda semakin tinggi tingkatan eh, apa itu jabatan Anda misalnya ya, dan juga itu kekuasaan Anda itu maka itu serangan itu juga akan semakin luar biasa. Dan itu banyak sekali ya, apalagi dengan era AI ya, ini sekarang ini ya, bahkan orang ya itu fotonya bisa di apa, itu foto orang lain bisa ditempelkan ke mukanya, kemudian suaranya bisa dipakai, ya kan? Ya, jadi banyak manipulasi. Ya, kita hidup dalam dunia yang memang semakin kuat sekali. Ya, manipulasi itu dan kita tidak tahu. Ya, seringkali kita tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Makanya kita dalam hidup ya, kita perlu berpegang ya kepada moral yang benar, ya, mendudukan perkara yang benar. Ya, itu contoh aja misalnya kita lihat itu perang Iran ini, ya, antara Israel, Amerika dengan Iran ini. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu banyak kan itu yang mendukung Iran itu. Ya, banyak orang Indonesia mendukung Iran. Mereka tidak mempertimbangkan, mereka tidak melihat itu bagaimana rejim ini begitu kejam sekali membantai 40 sampai 50 ribu rakyatnya sendiri. Langsung ditembak di kepala, ditembak di jantungnya. Karena mereka memprotes ya kehidupan mereka yang makin susah. Ya, ini mulai tadi malam sampai tadi pagi saya lihat ini sedang bergerak ini demonstrasi besar-besaran ya di Iran. Rakyat kelihatan mulai bergerak. Karena mereka dipimpin satu rejim yang begitu kejam, begitu brutal, yang di dalam otaknya itu hanya untuk menghancurkan Israel dan menguasai dunia Arab. Ya, itu Syiah itu dia ingin menguasai dan itu Arab itu kan mayoritas kan masih Sunni ya sama kayak Indonesia. Dia ingin kuasai itu. Makanya dia sebetulnya negara yang sangat kaya sekali dengan minyak tapi kekayaannya dia pakai untuk mempersenjatai milisi-milisinya dia. Ya, ada di Irak, ada di Suriah, ada Hezbollah di Lebanon. Tiap saat menembakkan roket ya ke Israel. Kemudian Hamas, lalu Houthi di Yaman. Ya. Jadi itu banyak saudara, ya dan sering sekali kita tidak
Orang tidak bisa melihat itu gambar besarnya bagaimana, seharusnya bagaimana. Ketika satu pemerintahan itu membunuh rakyatnya sendiri demi supaya tetap bisa memegang kekuasaan, berarti ini pemerintah ini, rejim ini sudah kehilangan otoritas, sudah kehilangan legitimasi. Itu yang terjadi pada Soeharto dulu kan. Ya, ketika mahasiswa Trisakti ditembak dan mati itu berapa orang itu, ya Soeharto sudah kehilangan legitimasi. Ya, karena orang yang berdemonstrasi itu dibunuh ya dengan cara yang keji seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa kebenaran seringkali diserang dengan manipulasi. Jadi kita itu jangan gampang percaya apapun, ya harus kita periksa benar. Ya, makanya kalau membaca berita, ya coba memahami berita itu harus dari berbagai sumber. Kita harus teliti ini sumbernya dari mana. Ya, karena apa? Dunia ini bisa memutarbalikkan fakta. Ya, dunia bisa memutarbalikkan fakta. Dan orang benar juga tidak kebal dari fitnah. Sangat mudah sekali, saudara, untuk orang memfitnah kita. Ya, termasuk memfitnah kekristenan. Ya, memfitnah kita punya, ya apa namanya, itu motivasi kita. Orang bisa memfitnah. Ya, tapi waktu itu akan membuktikan ya bahwa kita ini orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tulus atau tidak. Atau hanya orang yang memang mencari keuntungan ya dari orang lain. Ya, jadi orang benar juga tidak kebal dari fitnah. Ya, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian kita lihat ayat 10 sampai 21 di situ ya Paulus ya dia membela diri ya. Dia 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 melakukan pembelaan diri secara jujur. Dia menjelaskan ya apa yang dia lakukan. Ayat 10. Setelah gubernur memberi isyarat kepadanya untuk berbicara. Jadi ini satu model ya kepemimpinan yang baik ya. Jadi ada yang nuduh tetapi juga yang dituduh dia itu punya hak untuk membela diri. Ya, bukan dia kemudian diam saja ya udah dia terima saja dia dituduh apa lalu kemudian dia dihukum. Enggak. Ya, tetapi dia diberi izin untuk berbicara. Itu salah satu hal yang baik ya yang ditinggalkan oleh Roma ya atau yang diterapkan oleh pemerintahan Roma pada waktu itu. Setelah gubernur memberi syarat kepadanya untuk berbicara, Paulus menjawab, dengan mengetahui bahwa engkau sudah bertahun-tahun menjadi hakim bagi bangsa ini, maka aku merasa senang dan tidak takut mengajukan pembelaan diri. Perlu engkau ketahui bahwa tidak lebih dari 12 hari sejak aku datang untuk beribadah di Yerusalem. Tidak pernah aku bertengkar ataupun menghasut seseorang, baik di bait suci, di sinagoga-sinagoga, atau dimanapun di dalam kota. Mereka juga tidak mampu membuktikan kepadamu apa yang sekarang ini sedang mereka tuduhkan atasku. Namun kepadamu aku mengakui bahwa aku beribadah kepada Elohim sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, jadi kekristenan pada waktu itu disebut jalan Tuhan. Ya, sesuai dengan jalan Tuhan yang mereka sebut sekte, ya mereka sebut itu bidat. Aku percaya akan semua yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, dia percaya dengan isi perjanjian lama, kitab-kitab Musa, kitab para nabi, yang juga dipercaya oleh orang Yahudi. Ya, dan aku memiliki pengharapan kepada Elohim sama seperti mereka, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, ya baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ya, dia percaya kepada eskatologi, ya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Aku melatih diriku untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Elohim maupun manusia. Paulus melatih dirinya supaya apa? Dia hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, dia selalu memeriksa hati nuraninya, apakah dia melayani itu murni, ya, untuk melayani Kristus, menyenangkan Tuhan, atau untuk mencari keuntungan. Ya, dalam dunia kita ini, saudara, kita menemukan
Ya, tidak sedikit ya orang-orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak dengan hati nurani yang murni. Ya, tetapi untuk mencari keuntungan, untuk memanipulasi. Ayat 17, dan setelah bertahun-tahun aku datang ke Yerusalem untuk membawa bantuan dan persembahan bagi bangsaku kepada Elohim. Lalu beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku sedang mengikuti penahiran di dalam bait suci, tidak dengan banyak orang dan tanpa keributan. Merekalah yang seharusnya hadir di hadapanmu untuk mendakwa aku jika memang mereka memiliki masalah dengan aku. Ya, tetapi biarlah orang-orang ini sekarang mengemukakannya. Jika memang mereka menemukan suatu kesalahan ketika aku dihadapkan kepada Sanhedrin. Kecuali satu perkataan yang aku ucapkan ketika aku berdiri di hadapan mereka, yaitu tentang kebangkitan orang mati, yang olehnya hari ini aku dihadapkan kepada kamu. Ya, jadi di sini Paulus ya, dia memberikan pembelaan yang jujur, ya apa yang sebenarnya terjadi ya dalam kasusnya itu. Nah, kita melihat di sini bahwa Paulus memiliki sikap yang tenang, hormat dan jelas. Ya, dia tidak gerasa-gerusu, dia tidak tendensius ya ketika dia berbicara. Ya, dan dia menyampaikan pembelanya dengan jelas, tidak emosional atau defensif berlebihan. Ya, jadi sikapnya kalem, tenang, rasional. Kemudian isi pembelaannya bahwa enggak, aku tidak membuat kerusuhan. Kenapa dikatakan aku membuat onar? Ya, orang Kristen sering sekali kan dianggap seperti itu. Ya, makanya di Nigeria orang-orang Kristen itu diserang, dibunuh. Ya, di beberapa tempat di Indonesia gereja-gereja ditutup, diganggu, orang lagi beribadah. Padahal kita tidak membuat kerusuhan. Ya. Paulus tidak membuat kerusuhan, dia datang untuk beribadah, dia percaya kepada Taurat dan para nabi. Dan dia menekankan adanya kebangkitan orang mati. Kemudian dari sisi hati nurani, ya dia mengatakan aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih. Nah, saya kira ini penting sekali ya dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai orang percaya kita harus memiliki hati nurani yang bersih. Ya, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita juga kalau kita punya salah kepada orang lain, kita datang mengakuinya dan minta ampun kepada orang itu. Ya, kita hidup dengan hati yang tulus, ya motivasi yang benar, ya kan? Ini seperti Paulus, ya. Dia tidak mencari keuntungan dari orang-orang yang dia layani, dari orang-orang yang dia injili. Ya, bahkan dia ingin supaya hidup mereka itu lebih sejahtera, lebih baik, ya. Nah, kita bisa belajar bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela ya dengan kebohongan. Ya, kebenaran tidak perlu dibela dengan kebohongan. Ya, kalau benar ya benar, ya kan? Orang kalau memang punya ijazah, ya udah tunjukin aja ijazah benar. Ya. Tapi ini yang terjadi segala macam cara dipakai, ya kan? Hidup dengan hati nurani yang bersih adalah kekuatan terbesar orang percaya. Ya, nah, saya kira ini hal yang perlu untuk kita perhatikan ya dalam hidup kita. Harus memiliki hati nurani yang bersih. Ya, para orang tua ketika kita mengasuh anak-anak kita, mendidik mereka, ya apa motivasi kita? Ya, kalau hati nurani kita nggak bersih, ada orang tua yang ya dia mendidik anak-anaknya, dia mengedukasi anak-anaknya, kemudian dia sekolahkan ke sekolah yang paling bagus dengan tujuan apa? Orang tua ini berpikir nanti kalau aku sudah tua, anakku yang akan memelihara hidupku. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup dia tanpa intervensi dari anaknya. Nah ini saudara ya, hati nurani yang bersih. Itulah kekuatan terbesar orang percaya. Dan Paulus melakukan itu ya, dia membuktikan itu. Kemudian dia juga
ya di dalam kesaksiannya dia menjadikan Injil ya tetap sebagai pusat. Ya, Injil sebagai pusat, yaitu kebangkitan Kristus. Penyaliban dan kebangkitan Kristus itu menjadi pusat dari pemberitaannya. Apalagi kita sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang sangat materialistik ya, seperti sekarang ini, ya, di mana orang tidak lagi percaya ya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, orang berpikir, udah kalau mati ya udah itu selesai. Nah, tidak demikian. Ya, Paulus dia mengatakan, aku percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, kemudian kita melihat bagaimana respon dari Felix. Ya, ternyata Felix ini dia meresponinya setengah hati. Ayat 22. Ketika mendengar semua itu dan karena memiliki pengetahuan yang benar mengenai jalan Tuhan, maka Felix mengulur waktu dengan berkata, bila Lysias, komandan pasukan itu datang, maka aku akan memutuskan hal-hal mengenai kamu. Lalu ia memberi perintah kepada komandan barisan itu untuk menahan Paulus dengan tetap memberi kelonggaran dan tidak melarang teman-temannya melayani dia. Ya, jadi si Felix dia tidak langsung ya menyelesaikan perkara itu pada waktu itu, ya, tetapi dia mengulur waktu ya. Ada respon setengah hati di sini. Dia bilang nanti kalau pasukan ya itu komandan pasukan bernama Lysias itu datang, aku akan putuskan ya ini perkara ini. Ya, lalu kemudian ini Paulus ya dia tetap ditahan, ya dia tetap di penjara. Nah, kita lihat di sini ya dia menunda keputusan dan dikatakan bahwa dia sendiri sudah cukup tahu ya, dia cukup mengenal tentang jalan Tuhan. Ya itu artinya bahwa pada waktu itu ya pengikut Kristus itu sudah semakin banyak. Ya, sudah semakin banyak pada waktu itu dan dia tahu ya di mana-mana itu sudah ada ya orang-orang Kristen ya itu di mana-mana ya pada waktu itu. Nah, tindakannya adalah dia menahan Paulus tetapi dia memberi kelonggaran. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Felix di sini adalah bahwa dia mengetahui tentang kebenaran. Dia memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi ya kita boleh belajar bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu menghasilkan pertobatan. Ya, dalam dunia ini ada banyak orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tahu bahwa keyakinan dia yang lama itu keliru. Ya, tetapi dia tidak atau belum berani atau belum mau mengambil keputusan untuk meninggalkan keyakinan yang lama. Oleh karena apa? Ya mungkin dia takut diekskomunikasi, ya dia takut dia kehilangan warisan misalnya dari orang tuanya atau dari keluarganya. Ya, itu dia takut bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya. Jadi di dalam dunia ini ada banyak orang yang seperti Felix ini ya, dia tahu tentang kebenaran tetapi ingat bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu menghasilkan pertobatan. Ada orang yang punya pengetahuan ya tetapi itu bahkan dia punya pengertian. Ya, dia tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Dia mengerti bahwa dia harus terima Mesias kalau dia ingin mengalami hidup kekal. Tetapi dia tidak memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan untuk ya mengaplikasikan apa yang kita ketahui dan kita mengerti sehingga kita menjalani kehidupan yang benar. Dia tidak mengaplikasikan apa yang dia tahu dan mengerti itu. Dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia tidak mengalami perubahan hidup. Itulah Felix. Ya, itulah gambaran banyak orang dalam dunia kita saat ini. Tahu tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau bertobat. Ya, dan itu seperti orang yang apa? Menunda keputusan rohani. Ya, saudara penting sekali. Kalau Tuhan memanggil kita hari ini,
maka kita harus datang kepada Tuhan hari ini. Jangan tunda besok. Ya, Tuhan itu mencari orang-orang yang taat. Ya, dia mau orang-orang yang taat. Jadi kita harus ya belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Ya. Kemudian kita lihat ayat 24 sampai 25 ya bagaimana Injil ya itu mengusik hati dari Felix. Ayat 24, setelah beberapa hari Felix datang bersama Drusilla istrinya, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus dan mendengarkan penjelasan tentang imannya kepada Kristus. Ketika ia berbicara mengenai kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi gelisah. Felix menjadi gelisah dan berkata, engkau boleh pergi sekarang. Bila aku punya kesempatan, aku akan memanggil engkau kembali. Ketika Paulus menyampaikan berita Injil kepada Felix, ya, dia berbicara mengenai kebenaran, dia berbicara mengenai penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang. Ya, di sini dikatakan Felix itu dia menjadi gelisah. Hatinya terusik. Nah, saudara, dalam dunia ini ada banyak orang yang gelisah ketika mendengar Injil, ketika mengetahui kebenaran. Ya, tetapi dia juga masih belum mau ya, mengambil keputusan. Nah, itulah reaksinya Felix. Dia takut, ya, tetapi dia gelisah, tetapi dia masih menunda, lain kali saja. Ya, seolah-olah ya dia yakin bahwa besok dia pasti akan hidup. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu ini besok kita masih hidup atau tidak. Jadi kalau hari ini Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan, maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, Injil itu menegur hati, bukan hanya memberi kenyamanan. Ya, Injil itu menegur kita, dia menempelak kita. Ya, ketakutan tanpa atau kegelisahan tanpa pertobatan tidak akan menghasilkan perubahan. Orang harus bertobat. Ya, ini di Iran itu saya yakin sekarang itu banyak ya itu para pemimpinnya kan pada mati itu habis itu. Tapi kan masih ada pemimpin lapis kedua, ketiga itu kan. Dan mungkin mereka sekarang sedang hidup dalam ketakutan itu. Jadi kapan giliran saya ini akan dibunuh itu sama Israel. Tapi kalau hanya takut, tidak bertobat, ya tidak ada itu faedahnya. Mereka harus bertobat. Ya, mereka harus belajar untuk memimpin dengan penuh kasih. Rakyat itu harus dikasihi. Ya, bukan dibunuh dengan semena-mena seperti itu. Ya, ketakutan tanpa pertobatan tidak akan menghasilkan perubahan. Ya, menunda respon itu sama dengan menolak ya secara halus. Ya, jadi dia juga masih tetap kali yang kedua walaupun hatinya sudah gelisah, tetapi Felix tetap dia tidak atau belum mau bertobat. Dan yang terakhir saudara, ada penundaan di sini karena Felix ini ternyata memiliki kepentingan pribadi. Ayat 26. Felix berharap akan diberi uang oleh Paulus. Wah, ini rupanya gubernur yang satu ini ya, rupanya biasa menerima suap. Ya kan? Di mana-mana ya kita lihat ya. Makanya kita lihat itu para gubernur ditangkap, para menteri ditangkap. Ya, itu kemarin itu menteri bahkan menteri agama itu ditangkap. Kasus kuota haji. Di mana-mana saudara ya. Indonesia ini udah darurat korupsi. Ya, sampai kemarin dirilis berita itu ini salah satu negara paling korup di dunia. Sebetulnya kita itu sangat kaya, tetapi kekayaan itu, ya uang-uang itu lebih banyak masuk ke kantong pejabat daripada ke rakyat. Sehingga rakyat tidak merasakan ya manfaat pembangunan itu. Ya, kita sedih ya dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, korupsinya luar biasa. Kemudian untuk mengurus izin-izin usaha itu susahnya bukan main.
ya kan? Saya ingat dulu mengurus surat apa namanya, sertifikat hak milik ya untuk rumah di Medan itu, aduh ampun ampun, ya begitu banyak surat-surat harus kita ini kan, harus ke sana kemari, ya itu Kepling itu kayak apa ya, RT RW begitulah, minta duit, kemudian lurahnya minta duit, aduh mengerikan, Saudara. Ya itu di Medan sana itu. Jadi mana-mana seperti itu. Ya, sehingga Indonesia ini susah untuk maju ya. Kenapa? Karena orang jadi pejabat itu motivasinya tidak murni. Hati nuraninya nggak murni, motivasinya nggak tulus. Ya, bukan untuk memajukan bangsa ini, tetapi bagaimana supaya saya bisa kaya raya. Ya. Nah, Felix berharap akan diberi uang oleh Paulus supaya ia dapat membebaskannya. Artinya, kalau Paulus dan teman-temannya itu mau kasih duit ke dia, dia bebas tuh. Ya, ngeri ya kalau kita lihat ya seperti ini. Ya, Felix berharap akan diberi uang oleh Paulus supaya ia dapat membebaskannya. Karena itu ia sering memanggilnya dan bercakap-cakap dengannya. Jadi dia ditahan itu karena apa? Karena uang belum keluar. Ya, Paulus itu ditahan sama Felix karena duit belum cair. Padahal sebetulnya nggak ada kesalahannya dia. Memang tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Ya, ayat 27 dikatakan, hal itu berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Paulus di penjara 2 tahun. Sampai Felix digantikan oleh Perkius Festus. Selama itu karena ingin mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap tinggal di dalam penjara. Uang tidak cair, tidak ada uang sogok masuk, kemudian Felix berharap dia tetap bisa mengambil hati orang Yahudi, Paulus dipenjara untuk selama 2. Saudara, kita harus menghindari ya sikap-sikap hati yang seperti ini, ya, ketidakadilan yang seperti ini. Ya, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan ketidakadilan. Orang kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka dia tidak akan berlaku adil ya kepada sesama. Ya. Jadi kita lihat motif Felix, dia mengharapkan suap dari Paulus, dia lebih memilih keuntungan pribadi daripada melakukan kebenaran. Ya. Gampang sekali, orang di mana-mana sekarang uang. Orang bilang semuanya bergantung uang katanya. Kalau sudah uang suap itu keluar, apapun beres, apapun lancar. Ya itu ngeri ya, Indonesia modelnya kan kayak gitu. Kalau ada uang, semua-semua lancar. Ini kapan kita menjadi bangsa yang jalankan kebenaran? Ya, makanya susah ya kita maju dengan kondisi yang seperti ini. Karena mentalitas manusianya. Ini saya baru apa itu mencetak buku ya, itu pesanan dari Pastor Rudi Sunar. Pastor Rudi Sunar dulu kan ada yang ikut ya di Jakarta waktu launching bukunya itu kan. Jadi yang pertama itu dicetak di BPK. Itu penerbit Kristen yang sangat besar kan BPK di Jakarta. Dia cetak 1.000 hitam putih. Lalu kemudian akhirnya dia karena nggak puas dengan pelayanan BPK, dia ini Pak Surudi dia keluar dari kontrak ya, itu kontrak dengan BPK, lalu kemudian dia memutuskan minta tolong saya buku itu dicetak di Kanisius. Waktu dicetak di BPK 1.000 eksemplar hitam putih itu sekitar 80-an juta, 76 juta lah. Di Kanisius kita cetak berwarna lebih tebal, color loh, itu full color, 2.000 eksemplar.
juga sama 76 juta, dia kaget. Dia kaget. Kok bisa jauh lebih murah? Percetakan Katolik dikomparasi dengan percetakan Kristen. BPK kan Kristen. Bukan hanya itu. Ini Pak Sorudi dia harus menandatangani kontrak. Kontrak bahwa dia tidak boleh mencetak bukunya di tempat lain. Hanya boleh dicetak di BPK. Dia tanda tangani kontrak. Padahal ya semua pembiayaan untuk percetakan bukunya edisi yang pertama itu dari kantongnya sendiri. Saya bilang kok bisa? Kok bisa? Saya bilang itu kan dari kantongmu sendiri, bukan mereka yang mencetakkan, mereka mendistribusikan, kemudian you dapat royalti. Enggak, dia keluar dari uang dari itu dari kantongnya sendiri. Jadi kita lihat ya, bahkan bukan hanya ya itu di kalangan ya seperti ini ya, apa namanya, yaitu pemimpin dunia, bahkan di kalangan gereja, di kalangan orang Kristen ada yang seperti itu. Ya, mengambil keuntungan berlebih dari orang. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, kita harus bekerja, kita harus melayani dengan kasih. Ya, dan firman Tuhan mengatakan apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Ya, jangan jadi orang yang greedy, ya, jangan jadi orang yang tamak. Karena kekayaan itu tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi puas. Ya, nah ini saudara. Nah, sekarang kita lihat ya akhir cerita Paulus tetap di penjara 2 tahun itu adalah karena Felix ingin menyenangkan orang Yahudi. Nah, apa pelajaran rohani? Ya, pelajaran rohaninya adalah bahwa kepentingan pribadi dapat menghalangi kebenaran. Ya, dunia sering lebih memilih popularitas ya daripada keadilan. Jadi itu yang pertama. Kepentingan pribadi dapat menghalangi kebenaran. Ya Felix, dia jadi gubernur, dia punya kekuasaan yang sangat kuat. Ya, tetapi karena dia memiliki kepentingan pribadi, maka yang terjadi adalah dia menghalangi kebenaran. Dia tidak menjalani kebenaran. Dia tidak ya itu melakukan kebenaran waktu dia menjadi pemimpin. Harusnya apa? Dia membebaskan Paulus. Lalu hal yang lain adalah bahwa dia lebih memilih popularitas. Bagi dia lebih penting dia disukai oleh orang Yahudi daripada dia melakukan keadilan, yaitu melepaskan Paulus. Nah, saudara, kita tidak boleh seperti itu. Ya, harus menjalankan keadilan. Ya. Nah, tetapi meskipun prosesnya terasa tertunda, tetapi kita boleh belajar Tuhan tetap bekerja. Nah, sebagai kesimpulan, Paulus tetap setia ketika mengalami ya tuduhan palsu, pengadilan yang tidak adil dan penundaan yang panjang. Dia tetap setia. Ya, dalam hidup kita mungkin ya kita pernah atau mungkin saat ini kita sedang mengalami yang seperti itu. Dan mengalami kesulitan, belum punya pekerjaan, cari ke sana, cari ke sini masih belum ketemu juga. Ya. Nah, tetapi kita harus ya tetap setia kepada Tuhan. Ya, lakukan yang benar. Ya, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan ya dan lakukan hal yang benar. Ya, kemudian dikatakan apa? Berlakulah setia ya karena Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Ya, jadi sabar saja pada waktunya Tuhan. Sabar saja pada waktu Kairos. Ya, walaupun kita merasa mungkin itu waktu yang tidak singkat, panjang. Oh, aku belum dapat pekerjaannya. Padahal aku sudah ini lulus kuliah misalnya. Oh, aku sekarang pekerjaanku gini-gini aja ya. Ya, nah, saudara kita harus sabar. Ya, ini seperti ya itu Paulus ya, dia tetap sabar, dia tetap setia.
Ya, di dalam Mazmur dikatakan bukan dari timur atau barat datangnya peninggian itu. Ya, tetapi Elohim adalah hakim yang adil, dia tinggikan yang satu dan dia rendahkan yang lain. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita saat ini biasa-biasa saja, ya tidak ada sesuatu yang wah begitu. Ya, kita itu sabar saja menantikan waktu Tuhan. Yang penting hal-hal yang Tuhan percayakan saat ini untuk kita kerjakan dengan ya segenap hati. Ya, dan itu dilakukan oleh Paulus. Dia tetap setia memberitakan Injil. Dia tetap setia menyaksikan Kristus. Ya, dan sebagai itu penutup, ya satu kebenaran utama, hidup benar di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada dibenarkan oleh manusia. Bagi Paulus, hidup benar di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada dibenarkan oleh manusia, daripada dibenarkan oleh Felix, ya, daripada dibenarkan oleh Sanhedrin. Hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah hal yang jauh lebih. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa menutup bagian firman ini di dalam doa sekaligus menaikkan doa syafaat. Mari kekasih-kekasih Tuhan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan melalui perenungan firman. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan menguatkan kami kembali, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap bersemangat hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah situasi dunia yang banyak sekali memberikan kepalsuan, menunjukkan ketidakbenaran. Kami berdoa ya Roh Kudus, di dalam kesesakan yang kami alami, kami tidak luntur, tapi Roh Kudus, Engkaulah pendamping kami, penolong kami, supaya kami tetap setia kepada Kristus, supaya kami dibentuk oleh Roh Kudus, karakter kami dibentuk oleh Roh Kudus menjadi karakter ilahi, dan dengan kuasa Roh Kudus kami boleh menunjukkan karakter ilahi, karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas teladan dari Rasul Paulus yang tetap setia dengan kebenaran. Walaupun ia harus dipenjara, dia mengalami pemenjaraan dengan tuduhan palsu, tetapi dia tidak patah semangat. Dia tetap setia kepada Kristus, bahkan sampai akhir hidupnya. Tolong kami Tuhan, seringkali di dalam hal-hal yang kecil, kami gagal menunjukkan karakter ilahi. Kami gagal hidup di dalam kebenaran. Kami mohon ampun ya Tuhan, atas kegagalan dan kelalaian kami, dan kesalahan kami Tuhan, dan ketidaksetiaan kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata, kami adalah terang dan garam untuk dunia ini. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami,
supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi garam dan terang di sekitar kami, bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi akhir zaman ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupannya. Baik yang mengurus rumah tangga, yang bertanggung jawab atas keluarga, yang sedang dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan, orang-orang muda, bahkan orang-orang tua kami. Tuhan berkatilah kami, tolong kami Tuhan. Biarlah semakin tumbuh di dalam hati kami cinta kasih kami kepada Tuhan dan kesetiaan kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong para pemimpin kami, berikan hikmat kebijaksanaan, celikan mata, supaya dapat melihat yang benar dan melakukan yang benar, yang jujur dan adil, seperti yang Tuhan amanatkan bagi para pemimpin kami, untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan di tempat-tempat konflik, di tempat-tempat teraniaya. Kiranya Tuhan menguatkan, khususnya untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada di Nigeria. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Iran dan di mana-mana tempat. Pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka di tengah kesesakan mereka. Kuatkan mereka. Biarlah di dalam kesesakan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dengan demikian semakin banyak orang boleh diselamatkan datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Saya persilakan Bapak Ibu apabila bisa berdiri, saya persilakan kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita berkata demikian. Ku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mengakhirinya
dengan satu keputusan yang kita buat di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengikut Yesus dan kita mau setia kepada kebenaran Kristus. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Kesan 399, mengikut Yesus keputusanku, dan kita akan menerima doa berkat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh. Tetap teguh selamanya, tetap teguh selamanya. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Alex.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.